Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nureski Afrilia dengan NIM B1B121057. Saya dari Prodi Manajemen kelas A dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Randos Nurwati SE MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Strategi Produk dari Penentuan Harga. Strategi produk dan penentuan harga. Mengidentifikasikan target pasar. Target pasar secara luas dapat diklasifikasikan sebagai pasar konsumen atau pasar industri. Pasar konsumen ada untuk berbagai produk dan jasa konsumen seperti artikel-artikel kamera, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga. Sedangkan pasar industri ada untuk berbagai produk industri yang dibeli oleh perusahaan seperti plastik dan baja. Beberapa produk seperti ban dapat berperan sebagai pasar konsumen maupun pasar industri seperti produsen mobil. Klasifikasikan pasar menurut penilaian konsumen maupun industri hanya merupakan deskripsi yang umum mengenai jenis konsumen yang membeli produk. Akibatnya perusahaan untuk mengurangi target pasar mereka dengan cermat. Faktor yang mempengaruhi ukuran target pasar. Yang pertama yaitu demografis, di mana total permintaan untuk beberapa produk atau jasa tertentu tergantung pada demografis atau karakteristik populasi manusia atau segmen tertentu dari populasi tersebut. Ketika kondisi demografis berubah, maka pemerintah juga akan berubah. Yang kedua yaitu geografis, di mana jumlah permintaan akan sebuah produk juga akan dipengaruhi oleh geografis. Perusahaan-perusahaan menargetkan ban untuk salju bagi negara-negara bagian di sebelah utara dan papan seluncur untuk pesisir timur dan barat di Amerika Serikat. Selera juga dipengaruhi oleh geografis. Yang ketiga yaitu faktor-faktor ekonomi, di mana seketika terjadi perubahan kondisi perekonomian, maka akan terjadi juga perubahan pilihan konsumen selama periode masa resensi. Permintaan akan berbagai jenis barang menurun, produk-produk spesial dan produk-produk belanja akan sangat sensitif pada kondisi ini, di mana selama resepsi perusahaan-perusahaan dapat mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari daripada produk-produk spesial, terlebih karena harganya yang lebih kompetitif. Ketika perekonomian membaik, terus perusahaan memiliki fleksibilitas yang menaikkan harga dan juga dapat mempromosikan produk spesial lebih banyak dibandingkan produk keperluan sehari-hari. Yang keempat itu nilai-nilai sosial, di mana saat nilai-nilai sosial konsumen mengalami perubahan, maka pilihan mereka juga akan mengalami perubahan. Jika perusahaan produsen salah satu dari produk ingin mengantisipasi perubahan pilihan ini, maka perusahaan tersebut akan mulai mengubah bauran pemasarannya. Menciptakan produk baru. Sebuah produk baru tidak harus mewakili sebuah penemuan yang terkenal. Nah, kebanyakan produk baru hanya merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada. Produk yang sudah ada menjadi usang atau kurang bermanfaat untuk masa sekarang dengan dua alasan. Produk-produk tersebut sudah ketinggalan mode yang disebut sebagai mode kadaluarsa. Masalahnya itu permintaan akan celana bell bottom menurun saat tidak mode lagi. Lalu itu ada langkah-langkah menciptakan produk, di mana satu mengembangkan ide produk. Langkah pertama dalam menciptakan sebuah produk adalah mengembangkan sebuah ide. Ketika berfokus pada peningkatan produk yang ada, idenya sudah ada dan perusahaan hanya perlu berusaha untuk membuatnya lebih baik. Yang kedua itu menilai kelayakan ide produk, di mana setiap ide untuk produk baru atau pengembangan produk harus dinilai dengan memperkirakan biaya dan juga keuntungannya. Ide tersebut harus dilaksanakan hanya jika keuntungannya melebihi biayanya, di mana biaya yang paling nyata adalah pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas ini, tetapi biaya lainnya juga terkait. Yang ketiga itu merancang dan menguji produk. Jika perusahaan yakin bahwa produk baru atau diperbaiki layak untuk dilaksanakan, maka harus ditentukannya rancangan dan juga karakteristik lain dari produk tersebut. Produk baru tersebut harus diuji sebelum diimplementasikan secara penuh. Yang keempat itu mendistribusikan dan mempromosikan produk. Ketika perusahaan memperkenalkan produk-produk baru atau mengembangkan produk yang ada, biasanya mereka berusaha mengkonfirmasikannya kepada konsumen. Yang kelima yaitu pengawasan pasca produksi. Setelah produk baru
tersebut diperkenalkan kepada pasar, maka biaya dan juga keuntungannya aktual harus diukur dan dibandingkan dengan biaya dan juga keuntungan yang telah diramalkan sebelumnya. Perbandingan ini menentukan apakah analisis keuntungan terhadap biaya cukup beralasan. Jika biaya berada jauh di bawah perkiraan atau keuntungan berada melebihi perkiraan, maka perusahaan harus menyesuaikan metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi produk baru lain di masa mendatang. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu adalah upaya dari perusahaan untuk mendekatkan produknya dari produk pesaing dalam suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk membedakan suatu produk. Yang pertama yaitu rancangan unik. Beberapa produk dibedakan oleh rancangan mereka. Pertimbangan pengembangan perumahan yang membangun rumah dan menjualnya setelah diselesaikan. Itu ada dua, yaitu diferensiasi rancangan suatu jasa dan juga diferensiasi jasa menggunakan teknologi. Lalu yang kedua yaitu kemasan unik, di mana strategi pengemasan dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan sebuah produk, di mana khususnya untuk produk yang tingkat kualitasnya sama. Yang ketiga itu merek unik. Merek adalah metode untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai produk dari produk pesaing. Merek biasanya diwakili oleh nama atau simbol. Merek dagang adalah bentuk merek yang mengidentifikasikan bahwa produk tersebut dilindungi secara hukum dan untuk digunakan lebih perusahaan lain. Nah, merek itu ada dua. Yang pertama merek keluarga versi merek individu. Merek keluarga adalah merek dari semua produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, sedangkan merek individu adalah memberikan merek yang unik untuk membedakan produk atau kelompok produk. Nah, lalu ada merek produsen dan merek toko, di mana merek produsen adalah mencerminkan produsen yang menciptakan produk, sedangkan merek toko adalah mencerminkan toko pengecer yang menjual produk tersebut. Siklus kehidupan produk, di mana hampir semua produk mengalami siklus kehidupan produk atau rangkaian fase tertentu sepanjang umum hidupnya. Jadi banyak keputusan pemasaran mengenai produk tertentu dipengaruhi oleh fase umum dari siklus ini. Siklus kehidupan produk biasanya memiliki 4 fase khusus, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang pertama kita bahas yaitu fase pengenalan. Fase pengenalan adalah periode awal di mana konsumen diinformasikan mengenai produk yang baru. Promosi produk tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan produk dan membuat konsumen menyadari akan keberadaannya. Pada beberapa kasus, produk tersebut mulanya diuji dalam wilayah tertentu untuk menentukan reaksi konsumen. Strategi ini disebut peluncuran harga atau price skimming. Lalu yang kedua itu fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan adalah periode di mana penjualan produk naik dengan sangat cepat. Pemasaran sebuah produk biasanya dimaksudkan untuk memperkuat karakteristik produk. Banyak perusahaan lain yang menyadari akan kesuksesan produk tersebut berupaya menciptakan produk yang hampir sama atau bahkan lebih baik. Harga produk tersebut mungkin akan lebih rendah saat produk pesaing memasuki pasar. Lalu yang ketiga yaitu fase kedewasaan. Fase kedewasaan adalah periode di mana produk pesaing tambahan telah memasuki pasar dan tingkat penjualan produk terhenti karena lebih banyak pesaing. Pada masa ini, kebanyakan strategi pemasaran digunakan untuk memastikan bahwa pelanggan masih menyadari akan keberadaan produk, di mana beberapa pesaing pemasaran akan menawarkan diskon khusus untuk mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan juga dapat merevisi rancangan produk yang sudah ada atau diferensiasi produk untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang keempat itu fase penurunan. Fase penurunan itu adalah periode di mana penjualan produk tersebut turun, baik karena berkurangnya permintaan konsumen terhadap jenis produk maupun karena bertambahnya pesaing pasar. Jika perusahaan tidak mempersiapkan penurunan pada beberapa produknya, maka mereka akan mengalami penurunan secara mendadak dalam bisnisnya. Baik, selanjutnya itu strategi penentuan harga. Saya akan menjelaskan beberapa pertimbangan dalam menentukan harga. Jadi yang pertama itu ada biaya produksi. Beberapa perusahaan menentukan harga untuk sebuah produk dengan mengestimasi biaya per unit untuk memproduksi produk tersebut dan menambahnya
menambahkan suatu kenaikan. Metode penentuan harga ini umumnya disebut penentuan harga berdasarkan biaya. Penentuan harga berdasarkan biaya berupaya untuk memastikan bahwa biaya produk dapat ditutupi. Yang kedua itu suplai persediaan. Beberapa keputusan harga berhubungan langsung dengan suplai persediaan. Misalnya perusahaan komputer seperti Compaq biasanya akan menurunkan harga komputer personal yang ada untuk memberi ruang kepada model terbaru yang segera akan dipasarkan. Yang ketiga itu harga pesaing. Banyak perusahaan umumnya akan mempertimbangkan harga pesaing ketika menentukan harga produk mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi penentuan harga untuk pesaing melawan produk-produk lain yang akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu penentuan harga penetrasi. Jika perusahaan ingin memastikan bahwa ia dapat menjual produknya, maka perusahaan tersebut akan menentukan harga yang lebih rendah dibanding produk-produk pesaing agar dapat menembus pasar. Strategi harga ini disebut dengan penentuan harga penetrasi. Lalu yang kedua itu penentuan harga defensif. Kadang keputusan harga adalah lebih bersifat defensif daripada ofensif. Jika sebuah perusahaan menyadari bahwa harga sebuah produk kompetitif telah diturunkan, maka akan menggunakan penentuan harga defensif, di mana tindakan menurunkan harga produk untuk menahan atau mempertahankan pangsa pasar. Beberapa perusahaan menurunkan harga untuk menyerang pesaing baru yang masuk ke dalam pasar. Strategi ini disebut dengan harga predatory. Yang ketiga itu penentuan harga price tag, atau sebuah perusahaan itu akan menggunakan harga yang lebih tinggi jika produk mereka dimaksudkan untuk meraih pesaing lini yang terbaik. Strategi harga ini disebut penentuan harga price tag. Titik break even adalah kekuatan unit di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu keputusan harga tambahan. Yang pertama yaitu diskon, karena beberapa konsumen bersedia membayar lebih untuk sebuah produk dibandingkan produk lain, maka sebuah perusahaan akan berupaya mengubah harga kepada pelanggan yang berbeda. Diskon membuat perusahaan mampu menarik konsumennya yang sangat memperhatikan harga, sedangkan menentukan harga lebih tinggi kepada konsumen lain yang tidak begitu memperhatikan harga. Yang kedua yaitu harga obral, di mana banyak perusahaan menggunakan harga obral untuk yang berarti memberi diskon kepada konsumen yang hanya akan membeli produk jika harga diturunkan. Strategi ini tidak hanya akan menarik konsumen yang tidak akan bersedia membeli produk pada harga penuh, tetapi juga mendorong konsumen untuk membeli produk lain saat mereka berada di toko. Yang ketiga yaitu jangka waktu kredit. Perubahan dalam jangka waktu kredit dapat mempengaruhi penjualan sebuah perusahaan jika perusahaan harus merevisi jangka waktu kredit sebagai alat pemasaran. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Santi 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 Om.